Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah berikan pada kita saat ini adalah nikmat bisa duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengharapkan berbagai macam kebaikan yang terdapat di dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu bukan hanya menyajikan ilmu, bukan hanya ilmu yang disajikan, tetapi di dalam majelis ilmu banyak sajian-sajian yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan diberikan rahmat, diberikan sakinah, diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Atas nikmat diberikan kesempatan untuk berada di satu tempat yang ditawarkan berbagai macam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua tambahan kenikmatan setelah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa jemaah? Untuk mendapatkan nikmat ini, maka kita mohon pada Allah tambahan nikmat berikutnya, yaitu nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan nikmat berikutnya pun kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa jemaah? Nikmat bisa mengamalkan ilmu. Karena kalau kita lihat, kalau kita jujur, mungkin ilmu sebagian kita atau bahkan sebagian besar kita, atau ilmu yang pernah masuk, ilmu yang tidak sedikit, baik yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun hablum minannas. Kalau kita mau timbang dari ilmu yang masuk dengan output ilmu itu, maka kita akan menilai kalau ilmu kita kebanyakan itu hanya berhenti sampai di wawasan atau di atas kepala kita. Kebanyakan kita demikian. Ya, kebanyakan kita demikian. Ilmu-ilmu yang kita miliki, ilmu yang masuk, ilmu yang kita dengar,
keumuman kita, ilmu itu hanya sampai di kepala kita, ya, hanya sampai di wawasan. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tragis lagi, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Muhammad ayat ke-16, Allah mengatakan, wa minhum man yastami'u ilaika, di antara karakter orang munafik itu kan gayanya kayak orang yang beriman. Gayanya orang munafik, karakternya orang munafik itu seperti orang beriman. Itu seperti orang beriman, dari pakaiannya dan seterusnya dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter orang munafik itu bisa dia mempertahankan kebohongan. Mempertahankan kebohongan. Kebohongan dalam kesolehan. Ya, jadi dia mempertahankan kesolehannya karena ingin mempertahankan status dia. Status di sisi manusia. Itu di antara karakter orang munafik. Jadi dia mempertahankan amalnya itu bukan karena Allah, bukan mengharapkan ganjaran, tapi dia pertahankan agar ucapan baik dari manusia tetap tertuju pada dirinya, tetap dia dapatkan. Itu diantara karakter orang munafik. Yang karakter ini mungkin saja ada di sebagian kita. Ketika kita mempertahankan amal bukan dalam rangka taqarrub ilallah, tapi karena si fulan, karena fulana, karena A, karena B, karena C, dan seterusnya. Bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa kata Allah, wa minhum man yastami'u ilaika. Di antara karakter orang munafik itu bisa dengan tubuhnya duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan fisiknya menyimak apa yang Nabi sampaikan. Menyimak. Ya. Bukan lagi tidak nyimak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian teman-teman yang belajar bahasa Arab bisa membedakan antara sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a itu mendengar, kanan dipakai dengar, kiri keluar. Kalau istama'a dia dengar seperti dengar diam simak gitu. Itu orang munafik bisa kayak gitu. Bisa seolah-olah dia itu orang yang apa? Orang yang beriman. Bisa seperti itu dia. Ya, bisa. Melakukan karakter-karakter orang yang beriman, dia bisa. Maka kita wajib
mengkoreksi diri kita masing-masing. Jika kita mempertahankan amal kita untuk status, maka hendaknya kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, dia simak, dia dengerin, seakan-akan nyimak, seakan-akan mendengarkan, seakan-akan memperhatikan. Kenapa mesti kita bilang seakan-akan? Padahal Allah menggunakan lafadznya yastami'u. Kenapa kita bilang seakan-akan? Karena di kalimat berikutnya mereka akan berkata kepada orang beriman yang duduk bersama mereka, "Madza qala anifa." Dari pernyataan Allah ini, yang Allah abadikan ini, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, tadi Nabi ngomong apa? Tadi Nabi menyampaikan apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi? Halal atau haram? Tauhid atau syirik? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga orang yang beriman, yang benar-benar menyimak, tidak membohongi dirinya sendiri dan manusia lainnya, dia terheran, lah, bukan antum juga nyimak tadi? Bukan antum juga diam tadi? Begitu. Ya. Hatta idza kharaju min indika. Ketika bubar, ini hati-hati jamaah. Datang ke majelis ilmu itu bukan enggak hanya bisa membuka hati kita, tapi hati kita bisa dikunci sama Allah. Hati kita bisa dikunci sama Allah. Apa kata Allah? Ketika mereka bubar, selesai, qalu lilladina utul ilma. Mereka berkata, padahal mereka ada di majelis yang sama. Padahal sikap mereka, perangai mereka itu serupa dengan perangainya siapa? Dengan perangainya siapa? Orang-orang mukmin yang menyimak, yang mendengar, yang memperhatikan. Tapi begitu selesai, begitu Nabi selesai, apa yang disampaikan? Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Madza qala anifa." Tadi Nabi ngomong apa? Tadi Nabi menyampaikan apa? Jamaah. Jadi kalau misalnya ada ustadz yang ngingetin di kajian jangan tidur, gitu kan? Di kajian jangan nyender, bukan benci, bukan Pak. Ya, ada efek yang nggak disadari, Pak. Ya, efek-efek yang ternyata dia menjadi faktor ilmu itu tidak bisa menjadi amal. Kita lihat apa kata Allah. Ulaika mereka yang punya karakter kayak gini, yang punya karakter seperti ini, ya, yang hanya menyimak atau seakan-akan menyimak, padahal dia nggak menyimak. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah kunci mati hatinya. Jadi majelis ilmu ya bisa juga membuat hati orang terkunci mati. Majelis ilmu itu bisa membuat hati orang terkunci mati kalau dia punya karakter kayak gini. Kalau dia punya karakter kayak gini. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim.
Ini salah satu makna dari sifat Allah Al-Latif. Salah satu makna dari sifat Allah Al-Latif. Apa artinya Al-Latif? Lemah lembut ya. Artinya Al-Latif adalah lemah lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking lemah lembutnya Allah bisa hukum orang dan orang itu nggak sadar sedang dihukum sama Allah. Tuh. Saking lemah lembutnya ya orang, saking lemah lembutnya Allah mampu bisa memuliakan seseorang dan orang itu nggak sadar sedang dimuliakan sama Allah. Karena dia punya sifat Al-Latif. Al-Latif. Mana sadar? Siapa yang sadar? Orang yang bolak-balik datang ke masjid, pengajian, menyadari kalau dia bagian orang yang terkunci mati hatinya. Orang yang sholat berjamaah, orang yang sholat 5 waktu, mungkin dia nggak sadar. Dia bagian dari orang yang terkunci mati hatinya. Ya, sulit untuk disadari, sulit untuk dideteksi. Ya, semua itu bisa dilihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana ilmu itu masuk ke kita. Kita ini akan bicara tentang tazkiyatun nufus ya. Ya, berbicara tentang tazkiyatun nufus. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa? Yang antum fahami ilmu, antum datang dari rumah ke sini, ya ilmu itu apa? Kan gitu harus ditanya dulu. Saya mau tanya, anak mau tanya sama antum. Di sini ada majelis tahsin, ada ya, baca Quran, ada kan? Antum datang dari rumah, belum bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah, atau antum belum bisa membedakan sifat-sifat huruf hijaiyah atau ausaful hurufnya. Antum di rumah misalnya blank, nol. Datang ke sini. Begitu antum datang ke sini, kedatang ke majelis ilmu itu, di mana aja majelis ilmu, antum belajar sifat-sifat huruf, makharijul huruf, belajar. Kemudian setelah itu akan ada apa? Setelah itu akan ada apa? Perubahan di lisan. Sahih, benar nggak? Ada perubahan di lisan kita. Tergantung kesungguhan kita, taufik Allah. Maka perubahan itu nyata, bisa kita dengar, ya, bisa kita simak. Perubahan cara mengucapkan huruf hijaiyah, cara membaca Al-Quran yang sudah semakin mendekati ahkam at-tajwidiyah, hukum-hukum ilmu tajwid. Yang tadinya ikhfa, idgham, bablas terus, begitu belajar ya. Begitu belajar udah ngerti idghamnya, ngerti ikhfa-nya dan seterusnya dari ilmu-ilmu tajwid. Itu kan ilmu. Berarti intinya apa ini? Inti ilmu berarti apa? Apa Mas? Perubahan. Inti ilmu adalah perubahan. Inti dari ilmu adalah perubahan. Dari yang keliru, dari yang kurang tepat, cara mengucapkan dan seterusnya. Maka dengan belajar, terus belajar, menghasilkan perubahan di lisan kita. Inti ilmu itu. Inti ilmu itu.
Dan target tertinggi dari ilmu itu apa? Target tertinggi, doktor, profesor, apa? Target tertinggi dari ilmu itu apa? Di dunia ini, mengamalkan. Target tertinggi dari ilmu sampai, apa kata Imam Ahmad ketika ditanya, ilmu itu apa? Asli, inti, pokok dari ilmu itu apa? Kata Imam Ahmad apa? Khasyatillah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Inti dari ilmu itu. Ya. Inti dari ilmu rasa takut pada Allah. Rasa takut pada Allah tentu bentuknya adalah dengan mengamalkan ilmu itu. Dengan mengamalkan ilmu itu sendiri. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inti dari ilmu adanya sebuah perubahan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak perubahan dalam hidup dan kehidupan kita, terutama hidup beragama, terutama cara kita beragama. Dan yang perlu kita yang perlu kita ketahui, perubahan itu bukan hanya sekedar perubahan jasmani kita, bukan hanya sekedar perubahan jasmani kita, tapi perlu adanya perubahan rohani kita. Seluruhnya berubah. Ya. Contoh misalnya, dalam dunia sabar, dalam dunia kesabaran, siapa juaranya sabar? Siapa juaranya? Pemenangnya siapa? Nabi kita kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita. Juaranya dia. Kemudian kita orang yang punya sifat temperamen, cepat marah, cepat melampiaskan, ya. Maka setelah kita belajar ilmu agama, itu sifat ini juga sebagai salah satu sifat yang harus kita rubah, sifat yang harus kita ganti, gitu, ya. Sifat yang harus kita usahakan tidak melekat lagi sama kita. Lihat, saya yakin kita ini sebagian orang menganggap kita ini berbeda cara beragamanya. Sahih ya? Sahih enggak? Sebagian pihak menganggap kita ini cara beragamanya berbeda, gitu. Ekstrim, gitu kan. Ala kulli hal, itu kalau misalnya kita semua dalam mengamalkan ilmu itu bukan cuma jenggot,
bukan cuma cingkrang, bukan cuma jilbab. Kalau kita mengamalkannya secara komprehensif, kita bisa jadi pemenang di semua bidang. Kita menang dalam pakaian kita syar'i. Kita menang dalam tata cara beribadah kita mengikuti sunnah Nabi. Harusnya kita juga jadi pemenang dalam sabar bertetangga, sabar bersama istri. Istri apa istri-istri? Istri, ada yang istri-istri loh, gitu kan. Harusnya kita juga jadi pemenang saat menghadapi anak-anak. Harusnya kita juga jadi pemenang saat menghadapi tetangga, macam-macam tetangga tuh. Ya. Nabi kita itu nggak ngajarin prinsip lu jual gua borong, gitu kan. Itu nggak ada. Nabi nggak punya prinsip itu. Ya, Ustaz, untuk yang ini skip dulu deh, Ustaz. Kita jenggot aja dulu. Salah. Keliru. Jadi ketika kita belajar agama, itu yang mau kita koreksi, kan kita belajar tazkiyatun nufus nih. Yang mau kita koreksi apa? Bukan cuma pakaian, tapi dalamnya kita. Itu kita mau koreksi. Ya, kita mau benerin. Itulah ya, sebagaimana belajar ilmu tajwid, maka kita belajar agama itu juga harus menghasilkan yang namanya perubahan. Setahun belajar, apa yang dihasilkan dari setahun belajar ilmu tajwid? Apa, Pak? Setahun antum intensif belajar ilmu tajwid di sini. Seminggu sekali? Seminggu sekali atau berapa kali? Seminggu sekali. Setahun, apa yang antum dapat? Perubahan kan? Cara antum baca. Antum harus naik kelas. Bagaimana? Nih, ana mau tanya sama antum. Misalnya gini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Furqan ayat, contoh aja ya, contoh surat Al-Furqan ayat 63. Ana mau tanya sama antum, butuh berapa lama untuk bisa hafal satu ayat ini? Itu berapa lama? 10 menit? 15 menit untuk hafal surat Al-Furqan ayat ke berapa? 63. Butuh waktu berapa lama? Ya, mana para penghafal Quran ada di sini? Banyak ya? Mana santrinya? Yang baju putih? Gimana? Butuh berapa lama?
Antum, antum. Berapa lama kira-kira? 10 menit? 15 menit? Setengah jam? Oke, selesai. Butuh berapa lama? Mau dites nggak? Oke, ala kulli hal. Nggak sampai 1 jam ya? Nggak sampai 1 jam. Ana mau tanya, isi ayat ini butuh berapa lama untuk jadi sifat kita? Isi ayatnya. Memindahkan dari lisan kita, lisan kita udah berubah. Cara bacanya udah berubah, udah benar. Makharijul hurufnya benar, awsaful hurufnya benar, ahkamu tajwidiyahnya benar. Udah berubah. Tamam, sudah berubah. Oke. Nilainya kata musyrifnya mumtaz. Mumtaz nilainya. Kata musyrifnya nilainya apa? Mumtaz. Soal. Ayat untuk punya ayat ini jadi sifat kita butuh berapa lama? Apa antum cita-citanya hanya menjadikan ayat ini di lisan? Jelas? Atau punya cita-cita? Ini satu contoh ayat. Ini satu contoh ayat. Apa kata Allah? Wa ibadur rahman, Masya Allah, gitu, dinisbatkan kepada Ar-Rahman. Wa ibadur rahman, gitu. Itu suatu kemuliaan dari Allah, ya. Wa ibadur rahman, siapa yang disebut dengan hambanya Ar-Rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu karakternya tuh. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang berjalan di atas permukaan bumi dengan apa? Rendah hati. Ya, dengan rendah hati. Susah atau enggak? Susah enggak? Susah. Susah. Ngafalinnya berapa menit? 15, 20. Apalagi kelanjutan ayat. Allah bilang apa? Wa idza khatabahum al-jahiluna, itu karakter ibadur rahman. Itu kalau dikatain, dicaci, dimaki, gitu kan. Nggak diborong tuh yang nyacinya tuh, nggak diborong tuh yang makinya tuh, nggak disikat tuh. Apa kata Allah? Qalu salama. Qalu salama. Antum naik motor, naik mobil, dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, dan seterusnya dari lafat-lafat ini, ya, dikatain, direndahin. Gimana? Kita tanya diri kita. Qalu salama atau qalu lu jual berapa? Oke, nanti kita lanjut habis sholat isya atau selesai? Lanjut ya. Oke. Karena tergantung instruksi aja. Nanti kita lanjut habis sholat isya. Antum yang ikut kajian sama kita, saya minta jangan mendekat dengan tembok kecuali antum punya uzur, ya. Kecuali antum punya uzur, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.